Oke, Bujur Nande, shalom Nande semuanya, shalom. Suara saya terdengar jelas kah? Kalau terdengar jelas tolong kasih jempolnya. Terdengar jelas, jernih. Oke, puji Tuhan. Ya. Menjadi guru dan teladan itu tema kita malam hari ini 1 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 16 sudah dibaca tadi, tapi tidak apa-apa ya. Saya ulang lagi. Saya akan mengulangnya lagi. Yes, ini dia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Itu dia. Pertama kita akan lihat dulu latar belakang surat 1 Korintus. Jadi di jemaat Korintus waktu itu ada timbul persoalan, antara lain jemaat ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi penghakiman di depan orang-orang kafir. Lalu yang ketiga, terjadi pelacuran, dan karena mereka memang kehidupannya lumayan baik satu dengan yang lainnya, jadi menyombongkan diri. Jadi akibat semua persoalan ini, Paulus pun menuliskan surat kepada mereka. Itu latar belakangnya ya. Yang kedua kita lihat natsnya nanti. Ayat 15 sampai dengan 16. Sebenarnya kalau kita membaca satu perikop itu jauh lebih baik. Jadi satu perikop mulai dari ayat 6. Ayat 6 sampai dengan ayat 21 itu jauh lebih baik. Perikop rendahkanlah dirimu, karena dengan begitu kita akan menjadi lebih paham apa maksud Paulus ya. Apa maksud Paulus menuliskan suratnya ini? Saya katakan tadi ada kesombongan, mereka merasa berada di atas angin, sehingga kesombongan itu membuat mereka berpikir orang-orang seperti Paulus itu, yang levelnya seperti Paulus, tampilannya seperti Paulus itu tidak layak untuk mengajar mereka, begitu. Lalu berdasar pada hal itu, Paulus memberikan teguran kepada mereka kalau soal menjadi guru atau pendidik itu bukanlah soal levelnya atau statusnya atau seberapa banyak harta yang mereka miliki. Nah, yang menarik yang harus kita simak nanti adalah ketika dia pakai kata pendidik. Kata pendidik. Kata pendidik yang dipakai Paulus di sini sama sekali tidak sama dengan maaf, hostnya boleh menampilkan saya di sebelah kanan. Jadi mengubah tampilannya supaya saya tahu pergerakan saya seperti apa. Jadi bukan WL-nya yang kelihatan tampil, boleh hostnya ya dirubah dulu. Jadi ketika dia pakai kata pendidik sama sekali tidak sama dengan guru, pengertian guru di zaman now ya. Melainkan dia angkat itu dari pendidik dalam konteks orang-orang Romawi. Jadi di orang Romawi ada yang disebut dengan pendidik, yaitu para budak yang bertugas mengawasi anak-anak majikannya, anak-anak tuannya hingga mereka mencapai usia dewasa. Nah, jadi para budak ini yang disebut posisinya sebagai pendidik, mereka itu mengawasi anak-anak tuannya. Mengawasi anak-anak tuannya sampai mereka mencapai level kedewasaan. Jadi ketika Paulus meminjam istilah pendidik ini nanti, ia mau mengatakan kepada jemaat Korintus kalau mereka itu memiliki banyak tanda kutip pengawas atas kehidupan mereka. Jadi ada yang mengawasi mereka, ada yang menjadi bapa tanda kutip, bukan bapa kedagingan, tapi bapa rohani untuk mereka. Bapa yang oleh Paulus itu kalau kita baca pasal 3 itu yang disebut dengan ada bapa yang bertugas menanam, ada bapa yang bertugas meletakkan dasar, menyiram dan sebagainya. Tapi yang jelas ketika dia bicara tentang pendidik, bukanlah seperti guru yang hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mengawasi, follow up atau memfollow up apa yang sudah diajarkan oleh para pendidik
tersebut. Nah, selanjutnya karena hal itulah Paulus pun memakai kata turutilah teladanku. Itu artinya tirulah aku. Kenapa Paulus munculkan kata ini? Karena kebanyakan para pendidik di zaman itu lebih suka mengatakan seperti ini. Nggak usah lihat aku. Ya, nggak usah lihat aku, dengarkan saja apa yang kuajarkan. Lebih memisahkan antara apa yang dikatakan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Bahkan berkembang waktu itu pemahaman kalau mereka mengatakan maunya anakku jangan seperti aku gitu loh. Jangan seperti aku buruknya. Padahal seperti kata Nande Kiandra tadi, jelas-jelas perilaku mereka tidak baik. Lalu mereka berharap anaknya tidak seperti mereka. Anaknya menjadi baik seperti itu. Nah, berdasar pada kebiasaan itu Paulus lalu mengungkapkan kata ini. Turutilah teladanku, tirulah aku. Untuk mencapai dua hal yang tadi, perubahan pola pikir di tengah-tengah jemaat tentang arti atau fungsi pendidik, lalu memahami, membuat mereka paham bahwa ada Bapa yang mengawasi mereka tanda kutip. Sampai-sampai Paulus itu mengirimkan Timoteus. Jadi Timoteus itu adalah anak rohaninya Paulus. Anak rohaninya Paulus, dia mengirimkan Timoteus. Tetapi bukannya bersyukur kalau ada dikirimkan seorang pendidik yang lain. Mereka bahkan berpikir, kenapa sih dikirim orang yang sangat muda seperti ini, Timoteus? Apa yang dia tahu seperti itu. Jadi masih pola pikir mereka adalah untuk menjadi seorang pendidik itu usianya harus sekian-sekian, levelnya harus begini-begini, kekayaannya harus begini-begini. Sama sekali belum seperti yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, kita lihat aplikasinya apa sih? Bagi orang Yahudi, Nande, peranan seorang bapak dalam keluarga itu sangat besar. Peranan seorang bapak dalam proses pendidikan anak itu sangat besar. Jadi kita bandingkan dengan satu ayat firman Tuhan, satu Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 8 yang mengatakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Jadi artinya seperti ini. Ketika Paulus memunculkan istilah ada banyak Bapa yang mengawasi kalian, Bapa yang dimaksudkan Paulus itu sangat berbeda dengan Bapa yang biasa mereka kenali. Bapa kedagingan yang mereka miliki. Karena Bapa yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah Bapa rohani. Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya saya katakan tadi, kalau kita baca secara keseluruhan dari perikop rendahkanlah dirimu, kita akan pahami ya betapa sangat dalam dan besarnya pesan Paulus terkait dengan tema kita malam hari ini yang mengangkat dua kata, menjadi guru dan teladan. Sebenarnya ada 5 pesan yang kita dapatkan, tapi malam ini kita hanya akan membahas 2 sesuai dengan temanya nanti. Pesan yang pertama itu adalah bagaimana seorang pendidik itu, seorang bapa rohani itu adalah orang yang mendidik dan membangun. Dari mulai ayat 14. Ya, enak sekali kalau dibaca dari mulai ayat 14. Itu yang pertama, kita lewatkan yang kedua. Ya, bagaimana seorang bapak itu menjadi guru. Nah, ini yang Paulus maksudkan di ayat 15 nanti. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, pendidik tanda kutip yang mereka pahami, saya katakan tadi, yang mentransfer ilmu pengetahuan, tapi mereka bukanlah pendidik yang sesungguhnya. Karena pendidik yang sesungguhnya adalah orang yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi berfungsi tanda kutip menjadi pengawas, memfollow up apa yang sudah disampaikan oleh si pendidik tersebut. Nah, itu dia. Jadi kalau bicara tentang pendidik, profesi pendidik, atau di zaman now kita katakanlah dulu guru, Alkitab mengatakan seperti ini nanti. Entah Nande sudah pernah baca atau tidak, ini mengejutkan. Apa itu? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi sebenarnya profesi guru itu dosanya itu diperhitungkan lebih berat daripada profesi yang lainnya. Karena apa?
Bayangkan seorang guru misalkan punya anak didik di kelas 20, kalau dia salah mengajar 20 anak kemungkinan akan tersesat. Jadi kalau nanti ada yang jadi guru KKR, kalau kamu misalnya mengajar kelas kecil atau kelas apapun, berapa jumlah anak di situ ketika kamu salah mengajar, sebegitulah banyaknya nanti orang yang tersesat. Itu sebabnya kalau saya mimpin, apa disebutkan di GBKP, sermon kah, persiapan kah? Kalau saya memimpin sermon untuk guru-guru sekolah minggu, saya detil itu. Setelah saya jelaskan natsnya, karena sama seperti GBKP, kami juga dibagi-bagi per kelas. Saya akan tanya, siapa yang akan bagi firman minggu depan untuk kelas Batita, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Setelah saya tahu, saya akan tanya dia, apa yang kamu dapatkan dari yang saya jelaskan? Bagaimana cara kamu untuk menjelaskan firman yang saya bagikan tadi? Saya akan cek kata per kata yang dia pakai. Kenapa? Karena terkait dengan ini nanti. Terkait dengan ini. Salah dia menyampaikan, maka anak itu akan memahami juga secara salah. Jadi itu pentingnya. Spesial bagi guru-guru KKR, please. Jangan anggap remeh setiap penyampaian. Wah, cerita tongkat Musa udah biasa ini, boys. Tongkat Musanya mah sudah biasa. Tapi apa pesan di balik itu yang sangat penting, karena natsnya bisa sama, tapi kata yang kita pakai untuk level-level usia itu seharusnya berbeda sesuai dengan usia mereka nanti ya. Jadi itu dia. Nah, karena kita membahas ini di komunitas PA Moria para nande, maka ya rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan ya memang salah satu tugas kita nande adalah menjadi guru. Nande pernah membaca Amsal 31. Amsal 31. Di situ dikatakan seperti ini. Amsal 31. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nande tahu apa artinya itu? Ya itu tadi. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita itu yang menjadi guru. Jadi kalau tadi Nande Keandra bilang, pandemi ini ketika membawa anak-anak kita ke pola belajar PJJ itu pembelajaran jarak jauh, menggantikan tugas guru, akhirnya kita diambil oleh orang tua. Ya memang di zaman now ada banyak nande ibu-ibu yang jadi darting. Tensinya naik karena mengajari anaknya. Saya bilang pandemi ini membuat akhirnya para orang tua sadar betapa tidak mudahnya tugas seorang guru. Jadi kalau selama ini dia orang tua pada suka, apa sih yang diajarin para guru ini? Kenapa anakku bla bla bla? Sekarang giliran Nande mengajari anaknya di rumah, sudah lihat betapa sangat susahnya, sudah lihat kelemahan anak kamu di mana, kesulitannya di mana, apa segala macamnya, itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika tadi kita bicara pendidik itu bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, maka fungsi kita Nande menurut nats kita malam ini adalah bagaimana kita menjadi, ini dia, ibu rohani bagi anak-anak kita. Pengawas pada pertumbuhan spiritual anak-anak kita. Dengan kata lain apa? Ketika kita dari mulut kita keluar pengajaran yang lemah lembut, itu tidak hanya soal mengajarkan bagaimana memasak, bagaimana mencuci, menyapu, mengepel, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dari mulut lidah bibir kita ini keluar pengajaran yang lemah lembut terkait dengan urusan spiritual, urusan keimanan. Jadi contoh yang dikatakan Nande tadi dengan Nande Jeffrey. Bagaimana mereka mengajari anak mereka tentang berdoa. Terhubung dengan Tuhan. Nah, Nande menarik sekali. Salah satu penulis favorit saya, Bapak Andar Ismail. Buku-bukunya selalu saya lahap habis. Bapak Andar Ismail dalam salah satu bukunya mengatakan seperti ini Nande. Dan saya suka dengan ini. Saya betul-betul hidupi perkataan beliau. Mendidik itu adalah menabur benih kehidupan. Saya selain seorang pendeta juga seorang dosen. Jadi karena saya menghidupi pernyataan Bapak Andar Ismail ini, setiap kali saya mengajar di ruangan kelas, misalkan topik tentang Tritunggal, mengenal tentang Tuhan, saya tidak hanya
berusaha mencapai target pembelajaran dalam pengertian mahasiswa saya mengerti apa itu Tritunggal. Tidak. Tapi saya mau raih lebih dari itu. Apa yang mau saya raih lebih dari itu? Bagaimana mereka menghidupi Tritunggal, siapa Tuhan yang saya ajarkan. Itu yang disebut dengan benih kehidupan. Ya, bagaimana mahasiswa saya boleh melihat bahwa saya dosennya ini adalah seseorang yang betul-betul menghidupi siapa Tuhan yang diimaninya. Itu yang disebut dengan mendidik adalah menabur kehidupan. Dan ya harus jujur kita akui, inilah yang sangat langka kita temukan dalam guru-guru di sekolah maupun di kampus. Karena kebanyakan guru-guru zaman now hanya targetnya mentransfer ilmu pengetahuan. Selesai apa yang diketahui itu yang dipindahkan ke anak muridnya. Padahal kalau kita runut lagi, kita telah lagi kata mendidik itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana dari pelajaran matematika 1 tambah 1 anak itu boleh mengetahui apa sih pesan kehidupan dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Lebih dari sekedar hukum matematikanya, ilmu pastinya. Nah ya, jadi Nande entah tahu atau tidak, ada 6 hal yang harus kita atau yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita Nande. Fisik. Jadi anak-anak Kam mirip dengan Kam, itu kan? Itu berarti warisan fisik. Apalagi aturan. Kalau makan tidak boleh ngomong, itu juga kan kita wariskan aturan. Apalagi peranan, ya. Apa peranan seorang suami, apa peranan seorang istri, itu juga kita wariskan. Kemudian pola relasi, bagaimana belajar mengasihi pasangan, bagaimana belajar mengasihi anak, mengasihi saudara itu. Dan salah satu ya dari yang 6 itu salah satunya adalah warisan spiritual. Artinya, kelak anak Kam akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan atau tidak, itu adalah warisan kita, orang tuanya. Dan sudah pasti namanya untuk mewariskan sesuatu, entah itu ya fisik, emosi, aturan, peranan, pola relasi dan segala macamnya itu tidak hanya urusan sekali, peletak sekali selesai, tidak. Itu sesuatu yang berulang-ulang. Apalagi urusan spiritual, misalkan ketika kita mengajari anak kita berdoa, kan gak cukup hanya sekali. Oke, mari kita berdoa, begini caranya, lipat tangan, tutup mata, peletak. Lalu seumur hidup dia akan mengingat. Tidak. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai yang kita ajarkan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi dia. Itulah yang dikatakan Alkitab. Ulangan pasal 6. Ya, Ulangan pasal 6. Ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Nande kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila dalam perjalanan engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Harus diulang-ulang. Jadi kita ambil satu contoh Nande di Alkitab. Bagaimana peranan seorang ibu, seorang Nande itu akhirnya betul-betul mengubah masa depan seorang anak, khususnya dalam soal spiritual. Unik ya? Ibunya Timotius. Pernah mendengarnya Nande? Ibunya Timotius. Jadi neneknya bernama Lois. Jadi Eunike ini sebenarnya keturunan Yahudi. Dia menikah dengan pria keturunan Yunani. Jadi berbeda latar belakang. Tetapi setelah Eunike ini mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, dia langsung ajarkan, wariskan Injil atau firman yang dia sudah dengarkan itu kepada anaknya. Jadi kalau Nande baca Alkitab, ada 2 kali dalam Alkitab disaksikan tentang dia. Jadi ini contohnya, Kisah Para Rasul 16 dengan 2 Timotius 1 ayat 6. Paulus datang ke Derbe dan Listra, di situ ada murid rohaninya Timotius. Jadi ibunya Eunike tadi seorang Yahudi dan menjadi percaya. Perhatikan kata percaya. Begitu ibunya percaya kepada Yesus, kepercayaannya kepada Yesus itu ditularkan, diwariskan kepada Timotius. Nah, yang manis sekali 2 Timotius 1 ayat 6. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup. Jadi dari neneknya, mamanya si Eunike, diwariskan ke si Eunike itu, lalu dari Eunike itu ke
Timotius. Luar biasa, Nande. Andai kata kita semua lebih memilih mewariskan nilai-nilai kehidupan spiritual daripada harta, deposito, dan tanah di mana-mana. Itu luar biasa, Nande. Ya, itu yang pertama. Bagaimana menjadi guru? Berarti intinya adalah menjadi guru, menjadi pendidik yang Paulus maksudkan tidak hanya mentransfer apa yang Nande ketahui, tetapi bagaimana Nande mentransfer kehidupan yang akan menjadi bekal bagi anak-anak Kam selama hidup di dunia ini dan kelak di kekekalan. Yang ketiga, example, bagaimana menjadi teladan atau contoh. Children see, children do. Jadi apa yang dilihat anak itu yang akan dilakukannya. Karena hal itulah Paulus mengatakan begini, aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Bahkan kalau kita baca pasal 11 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 1, apa kata Paulus? Jadilah pengikutku. Wah, luar biasa. Nanti. Jadi Paulus bukan sedang menyombongkan rohani, ya, bukan sedang bersombong-sombong ria, bukan sedang menyombongkan imannya ketika mengatakan seperti ini, tetapi karena memang betul-betul dia menghidupi Injil yang sudah dia terima, maka Injil yang dia terima itu ketika dia transfer ke orang lain, dia berani berkata kepada orang lain yang dididiknya itu, lihat gue, lihat aku bagaimana caranya menghidupi Injil. Lakukanlah seperti itu. Wah, cakep banget. Andai semua para pendeta, diaken dan evangelis atau majelis di gereja kita berani mengatakan begitu ya. Lihat aku, ikutilah aku, janganlah pengikutku. Andai kata seperti itu ya. Wah, itu sudah pasti sudah luar biasa. Ya, nggak perlu capek-capek lagi khotbah pendeta sampai 30 menit di mimbar. Karena jemaatnya langsung plupuk. Dengar langsung hidupi, lalu dilakukan firman Tuhan. Di nomor 3 ini Nande, Paulus bicara soal keteladanan. Dan orang bijak berkata, teladan itu lebih berharga daripada 1000 kata. Bahkan teladan itu Nande, kalau di parenting itu saya suka sampaikan seperti ini ke orang tua anak-anak. Teladan adalah proses paling penting dalam pendidikan anak, terutama ketika mereka balita. Jadi kesaksian Nande Krianda tadi saya sangat suka sekali. Terima kasih Nande kejujurannya. Jangan main handphone sambil tiduran nakku, nanti mata Kam sakit. Nanti Nandenya yang seperti itu. Nah itu dia tadi kan, itu dia tadi. Jadi bagaimana anak melihat, children see, children do. Apa yang dilihat anak, itu yang dilakukannya. Dan keteladanan itu memiliki definisi yang sangat kompleks. Itu tentang bagaimana memberi contoh yang benar dalam bicara, dalam bersikap, dalam berpikir, dalam segala hal. Jadi kalau Nande tadi mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, like father, like son, kita akrablah dengan pernyataan itu. Walau sebenarnya yang terjadi tidak selalu seperti itu. Kenapa orang tuanya A, bisa terjadi penyimpangan, anaknya jadi B. Tapi umumnya kalau orang tuanya A, ya anaknya juga A. Karena apa? Rahasianya apa? Role modelnya. Bagaimana keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak. Dan itulah yang menentukan pembentukan karakter anak kita sejak mereka masih kecil. Nande, para psikolog mengatakan seperti ini. Setelah mereka melakukan sebuah penelitian, mereka mengambil kesimpulan seperti ini nanti. 75% proses belajar itu didapatkan lewat ini. Penglihatan dan pengamatan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati. 75%. Sisanya lewat indera pendengaran. Sayangnya Nande, mari kita akui ya. Khususnya kita para ibu nande-nande, lebih banyak kita kata daripada teladan. Gitu toh. Jadi sampai kadang-kadang anak kita bingung. Nande ini ngomong apa sih? Kayak begitu. Kenapa? Karena lebih banyak ngomongnya. Kata-kata. Mungkin memang karena ya itulah memang perempuan ya. Ribuan kata dalam satu hari. Berbanding terbalik dengan para pria ya. Lebih banyak kita ngomong daripada keteladanan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita lebih banyak ngomong daripada memberikan contoh. Mengeluhlah kita. Astaga anak saya. Aduh. Nakalnya minta ampun. Astaga anak saya. Ya ampun susah kali dikasih nasihat. Diomongin 1:13. Itu kenapa? Ya karena dia meneladani dari kita. Akhirnya jadi banyak ngomong.
Belum lagi kalau misalkan satu rumah ada nandenya, ada bulangnya, ada itingnya, ada neneknya. Nandenya udah ngomong, klak 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 klak. Itingnya ikut lagi, klak 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 klak. Ikut lagi bapaknya, klak klak klak. Anaknya jadi satu pun tak ada yang tinggal karena terlalu banyak dia mendengarkan. Padahal proses belajarnya seharusnya lebih banyak dari melihat dan mengamati. Nah, lalu pertanyaannya, betulkah memang anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit, apalagi zaman now? Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, saya lah contohnya. Kalau saya ingat zaman dulu, zaman orang tua saya, nggak usah mereka ngomong, cuma lihat aja cara melihatnya saja beda. Langsung ngerti, langsung ngerti. Zaman now, coba. Kamu lakukan gitu pada anak. Kamu melotot sedikit, apa yang terjadi? Kamu balik dipelototi. Kenapa Nande? Kenapa Mam? Kok melotot? Balik lagi. Seperti itu. Betulkah memang anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit? Saya mengutip perkataan dosen favorit saya, Nande. Dia bilang begini, tidak ada sebenarnya anak yang sulit. Yang ada itu adalah orang tua dan guru yang kesulitan mengasuh anaknya. Kenapa orang tua dan guru menjadi kesulitan mengasuh anaknya? Tadi. Karena kebanyakan orang tua dan guru ngomong daripada meneladankan sesuatu. Ya, ngomong daripada meneladankan sesuatu. Jangan merokok. Tapi maknya pun merokok. Jangan merokok. Bapaknya pun merokok. Harus ke gereja. Bapaknya di rumah. Ya, itu kan? Nggak ada keteladanan, nggak ada. Jangan main Facebook melulu. Tapi sambil begini nandenya. Jangan main Facebook melulu. Jangan main game melulu. Tapi nandenya begini nih. Begini nih. Terus, lalu apa yang mau diteladankan oleh anak-anak kita? Itu kan, menjadi guru dan menjadi teladan. Itu dua. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya dua hal itu bisa kita lakukan. Kita benar bisa menjadi guru, kita benar bisa menjadi teladan. Saya lewatkan poin yang kelima. Kita langsung ke A. Ini jawabannya. Supaya kita betul-betul bisa menjadi guru dan menjadi teladan, tidak ada cara selain daripada ini, Nande. Artinya begini nih, mustahil Nande bisa menjadi guru dan teladan dalam soal tanda kutip urusan spiritual atau hal apapun kepada anak-anak kamu kalau kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan seperti Eunike dengan Louis tadi, seperti mama dan neneknya si Timotius tadi. Mustahil. Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka gelas spiritual kita ya akan terisi. Ketika sudah terisi, dari gelas yang terisi itulah kita bisa mentransfer kepada anak-anak kita. Dengan kata lain, mustahil kamu bisa memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kamu kalau kamu sendiri juga tidak kenal Tuhan. Mustahil kamu bisa mengatakan kepada anak-anak kamu, harus selalu berdoa anakku terhubung dengan Tuhan. Padahal kamu sendiri ya hubungannya dengan Tuhan carut marut. Kenapa HPDT inilah yang menjadi rahasianya untuk bisa menjadi guru dan teladan? Karena ketika kita punya hubungan pribadi yang bagus dengan Tuhan, nanti stamina hati kita akan terjaga. Jadi moodnya itu nggak naik turun. Sebentar sayangku kepada anak lagi enggak begitu, tapi stamina hati kita seperti itu yang ya stabil terus. Yang kedua, kualitas rohani kita. Jadi enggak kalau susah kita dekat Tuhan, kalau udah senang lupa Tuhan, tidak. Anak-anak bisa melihat susah atau senang sebelum pandemi dengan setelah ada pandemi. Anak-anak kita bisa melihat bagaimana kita betul-betul tetap terhubung dengan Tuhan. Itu. Dan yang ketiga adalah konsistensi kasih kita. Jadi ketika kita terhubung dengan Tuhan, entah pun anak kita melakukan kesalahan, nanti kita tetap mengasihi mereka. Anak kita tetap bisa menemukan di dalam semua kesalahan yang mereka lakukan itu, mereka tetap bisa menemukan dan mereka tetap punya keberanian untuk datang pada kita orang tuanya. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita selalu bisa menerima anak kita apa adanya. Jadi tidak selalu kalau anak kita berprestasi atau baik baru kita mengatakan anakku. Kalau begitu melakukan kejahatan atau berbuat salah lalu kita mengatakan kamu anak siapa sih? Nggak seperti itu. Hanya kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kembalikan kepada moderator. Bujur.